Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuvita Rezeki dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2016. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan hasil kerja praktek saya selama di Dinas BPPKAD Wonosobo selama sebulan ini. Berikut ini merupakan hasil laporan kerja praktek saya. Berikut ini merupakan penjelasan materi yang akan saya sampaikan tentang sistem informasi data arsip pajak daerah di BPPKAD Wonosobo. Latar belakang Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pasal 2.e.2 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Tujuan kerja praktek yaitu mengembangkan sistem pengarsipan di Dinas BPPKAD khususnya pada pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Wonosobo, mempermudah pengarsipan data arsip pajak daerah di Dinas BPPKAD Kabupaten Wonosobo sehingga lebih cepat terdata. Sedangkan manfaat kerja praktek sendiri yaitu membantu untuk lebih memudahkan proses kinerja pada bagian arsip pembayaran pajak daerah di Dinas BPPKAD Kabupaten Wonosobo agar lebih efektif dan efisien, memudahkan pencarian data arsip pembayaran pajak daerah di Dinas BPPKAD Wonosobo. Yang ketiga, batasan kerja praktek. Batasan kerja prakteknya yaitu sistem yang dibuat hanya dapat dijalankan pada kearsipan pajak daerah dan hanya membuat sistem informasi di pajak daerah saja. Merancang aplikasi yang digunakan untuk menginput atau menambahkan data, penyimpanan data, mencari data secara spesifik dan mencetak data. Selanjutnya ada identitas instansi. Nama instansinya sendiri yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo yang beralamatkan di Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 11A Wonosobo Timur, Jawa Tengah. Waktu pelaksanaannya pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai 20 September 2019. Berikut ini merupakan visi dan misi BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Kantor Dinas BPPKAD Wonosobo memiliki visi yaitu terwujudnya Wonosobo bersatu untuk maju, mandiri, dan sejahtera untuk kita semua. Sedangkan misinya yaitu 1. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi, kerakyatan, dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Yang kedua yaitu pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif, dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas lapangan kerja, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah waktu pengembangan sistem. Lama pengumpulan data laporan ini berkisar 1 bulan sejak 19 Agustus sampai 20 September 2019. Sedangkan pembuatan laporan dan pembuatan sistemnya yaitu sekitar 4-5 bulanan. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi yaitu metode research and development. Dengan model pengembangan yang digunakan adalah waterfall model dengan melalui beberapa tahap antara lain analisis dan definisi kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Selanjutnya adalah analisis sistem yang sedang berjalan. Berikut ini adalah flow map analisis sistem yang sedang berjalan. Pertama, wajib pajak mengajukan pembayaran pajak pada petugas pelayanan. Dan selanjutnya petugas pelayanan membuatkan dokumen administrasi untuk wajib pajak dan satunya untuk arsip. Sedangkan proses pengarsipan sendiri di kantor BPPKAD Wonosobo yaitu memasukkan dalam rak berkas atau outner itu, mencatat pada buku besar. Selanjutnya yaitu
menyimpan kembali pada ownernya, dan ada yang disimpan dalam Excel juga. Dan ketika petugas penarikan pajak meminta dokumen administrasi wajib pajak, yaitu petugas arsip mencarinya pada data owner yang sudah disimpan. Dan ketika tidak ada berkasnya berarti berkas tidak ada, dan ketika ada berkas bisa diserahkan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta, pada kearsipan BPKAD Wonosobo, khususnya pada pajak daerah, masih dilakukan secara manual. Pengarsipan secara manual dan tertulis membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Waktu pencarian arsip yang relatif lama, sering terjadi duplikasi penomoran arsip, serta tidak ada penduplikasian apabila terjadi hilang arsip. Berikut ini merupakan use case sistem informasi yang akan saya buat, yaitu ini admin bertugas untuk melakukan login, mengelola data user, menginput data arsip dan mengolah data arsip, dan menyerahkan laporannya. Berikut ini merupakan demo aplikasi saya. Di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Sedangkan username-nya sendiri yaitu saya buat dengan nama saya sendiri, yaitu Yuvita, dengan passwordnya yaitu admin. Nah, sekarang sudah masuk ke sistemnya. Di sini ada tampilan berandanya, yaitu ada jumlah arsip yang sudah ditambahkan. Mari kita coba dengan menambahkan pajak air dan tanah. Kita klik data pajak daerah dan klik data air tanah. Kita klik menu tambahkan data. Di sini nomor arsipnya itu sudah otomatis. Kita isi alamatnya. Contohnya alamatnya itu Wonosobo. Ini kita bisa pilih file yang telah di-scan, file data pajak daerah yang telah di-scan. Kita ini sebagai contoh itu misalkan ini aja ya. Nah, data sukses berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita akan mengeditnya ya. Hotel Pelangi. Ini kita akan diedit. Misalkan ini harga pajaknya bukan 700.000 tapi 750.000. Lalu kita simpan. Data berhasil diupdate ya. Sedang kita akan menghapusnya ya. Contohnya menghapus datanya. Kita akan ada pernyataan seperti ini. Hapus data ya, hapus data. Nah, di sini ada notifikasi sukses, data berhasil dihapus. Dan kita cari pun tidak ada ya. Kita coba cari ya data yang tadi ya, Hotel Pelangi ya. Di sini data tidak ditemukan. Nah, sedangkan tadi untuk mengeprint ya, data mau diprint misalkan ya, akan ada seperti ini. Data akan diubah menjadi PDF. Kita namanya terserah saja. Sedangkan laporannya kita pilih tanggalnya dulu. Sekarang misalkan tanggal 16 ya sampai tanggal 17. Lalu kita mau cetak, muncul seperti ini lagi. Save. Nah, di sini ada ini buat laporan ya. Buat laporannya seperti ini. Kita kembali lagi. Di sini ada peraturan instansi, peraturan user, dan bisa backup database dan restore database. Cukup sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf
apabila ada kesalahan kata dan kesalahan saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.